tiga orang ya, 3 orang. Tapi sebelum saya buat komedi, saya punya komedi yang sebelumnya. Ya, cuma karena ada masalah sedikit jadi akhirnya saya buat kelompok baru begitu. Oke, jadi ini awalnya ini memang aktivitas sementara ini memang kalau dibilang sebagai guru ya, seperti itu guru dan juga dari Ohamba, jadi mutasinya pindah ke Merauke. Guru SMP atau SMA? Sementara SD kayaknya. SD. bukan SMP atau SMA, tapi juga SD ya. SD di mana nih? Kalau untuk saat ini saya mengajar di SD Negeri Bokem. Oh, SD Negeri Bokem ya. Oke, baik. Nah ini luar biasa. Berarti memang aktivitas ini sebagai seorang guru juga ya, tetapi di sisi lain juga punya aktivitas yang lain sebagai sutradara dari sebuah komedi Kota Usaya. Ini saya juga sudah melihat juga ya, kalau mau dibilang berbagai komedi-komedi yang sudah dibuat ya seperti itu. Nah ini kalau dari Dion sendiri nih ya, sebagai pemain juga ya, ini aktivitas kamu sekarang ini apa sih? Entah masih kuliah atau udah selesai atau memang aktivitasnya lagi punya pekerjaan sampingan juga seperti apa? Ya kalau saya sih dalam hal ini masih ya dibilang lagi berhenti sejenak dulu dari pekerjaan ya, gara-gara COVID nih, makanya semua pekerjaan ditunda. Iya baik, berarti memang untuk sementara memang sudah bekerja juga ya, tapi karena COVID jadi istilahnya break dulu sebentar. Iya. Oke, baik. Nah ini salah satu grup komedi Kota Rusa yang tentunya juga dikenal oleh teman-teman Merauke juga ya, seperti itu ya, Iwan dan Dion ya. Ini apalagi sutradara dan juga pemain. Wah, kalau sutradara kan pasti tugasnya sangat berat. Sangat. Nah ini kalau tadi kita udah berbicara tentang aktivitas ya dari Iwan dan juga Dion, ini kira-kira dari Iwan sendiri ya sebagai sutradara, awal terbentuknya grup komedi Kota Rusa ini apa sih awalnya? Awalnya itu pasti ada ceritanya dong. Kenapa sampai bisa terbentuk nih grup ini juga? Gimana? Ada. Sebelum saya membuat grup komedi Kota Rusa, saya memang sudah membuat kelompok awal, ada komedi yang satu lagi. Cuma ada masalah sedikit, akhirnya ada masalah tentang bukan konflik juga sih, maksudnya salah paham sedikit aja. Akhirnya saya mencoba untuk membuat komedi baru. Akhirnya saya bertemu sama Andi Lala, kita punya pemain satu itu. Kemudian ada, cuma dia tidak datang di sini. Kemudian ada yang Christian Tutasoid, anak Batak itu yang paling kocak gitu. Itu kami 3 duduk di rumah, kita berembuk bagaimana kalau kita buat komedi Kota Rusa. Dia bilang kita bikin mob kan? Sudah, kita buat mob. Setelah kita membuat mob, akhirnya kita mulai berpikir mencari nama. Cari nama, akhirnya si Andi ini bilang, bagaimana coba kalau kita buat ini saja, komedi Kota Rusa. Sama, kayaknya bagus juga itu, karena ada menyangkut Merauke-nya kan. Karena kami juga cinta sama Merauke, akhirnya kami membuat nama seperti itu, komedi Kota Rusa, melambangkan Rusa toh. Iya baik, benar sekali, dan tentunya juga ini kalau mau dibilang awal terbentuknya memang dari punya inspirasi dari teman-teman sendiri juga ya, seperti itu ya. Iya. Oke. Nah ini Iwan sebagai sutradara nih, ini terbentuknya ini udah lama atau baru saja ini? Ini saya buat bersama teman-teman ini kalau tidak salah 13 April 2020. Iya. Ini sudah berjalan beberapa bulan ya, seperti itu ya. Oke, baru saja, baru panas-panasnya ya, hangat-hangatnya ya, seperti itu. Nah ini Iwan sendiri sebagai sutradara ini tentu membuat film juga menjadi satu hal yang tidak mudah ya kalau dikatakan seperti itu. Apalagi untuk film komedi ya, ini kan komedi Kota Rusa ya, tadi dibilang seperti itu. Nah ini mungkin begitu film tidak membuat penonton ketawa, memang pasti kalau kita katakan itu film itu bisa gagal ya, seperti itu. Nah ini bagaimana cara membuat film komedi ini menjadi lucu? Nah itu gimana untuk menarik peminat yang menonton, itu seperti apa? Itu yang pertama, saya harus mencari pemain-pemain yang memang ekspresi mukanya yang rusak begitu. Maksudnya bukan rusak hancur mukanya, enggak. Maksudnya yang
bisa lah untuk jadi Humor ya seperti itu. ya jadi apa namanya maskot depannya kita begitu. Oke, terus Kemudian yang utama juga harus tata bahasa Papuanya itu harus mencolok agar para penonton kan semakin senang dengan kami punya komedi iya. begitu. Iya, baik. Berarti ini memang harus mencari juga sosok pemain ya, sosok pemain yang memang sangat-sangat istilahnya punya keunikan tersendiri juga ya, istilahnya dari face mungkin juga ya, ya sedikit humor, sedikit lucu ya. Kalau tadi Iwan mengatakan rusak ya, aduh itu bahasanya kurang gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa aja ya. Itu sutradara yang mengatakannya, pemainnya seperti Dion. Oke. Baik, nah ini Iwan sebagai sutradara juga ya, bahwa film komedi tentunya kalau bilang mungkin dramanya ini seperti apa sih cerita untuk sebuah komedi? Itu awalnya kan kami biasa sebelum kami membuat kami briefing dulu. Briefing dulu. Iya, briefing di mungkin rumahnya Om Dion atau di rumahnya saya. Kemudian kami mengumpulkan ide-ide dari beberapa teman. Jadi kalau pas ada yang cocok dengan karakternya mereka, jadi saya coba menggabungkan ide-ide tersebut. Iya, baik. Nah, ini untuk film komedi Kota Rusa sendiri nih, kalau mau dikatakan juga anggota dari grup komedi Kota Rusa ini ada berapa sih? Lebih dari 10 atau kurang dari 10? Kayaknya lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 ya. Ini tidak semuanya ini pemainnya ini laki-laki, ada yang cewek juga ya? Ada ya. Cewek berapa? Cewek 4 kali 5 ya. 5 lebih. Berarti memang ini tidak menutup kemungkinan juga komedi Kota Rusa ini bukan hanya dari cowok saja tetapi cewek juga ya ikut berperan di dalam ya, di dalam komedi tersebut. Nah, ini untuk jumlah pemain sendiri nih dalam komedi Kota Rusa. Itu kan anggotanya lebih dari 10. Untuk pemainnya sendiri gimana? Ya mungkin hari ini kita tag gambar ini 1 hari ya. Misalnya tag gambar 1 hari. Mungkin sesi pertama pemain ini. Nanti sesi berikut yang tidak main di sesi pertama dia main di sesi kedua. Oh, jadi ini istilahnya memakai jadwal juga. Oh, berganti-gantian ya seperti itu. Nah, ini untuk dari teman-teman pemain sendiri nih, apalagi Iwan sebagai sutradara ya, sudah melihat teman-teman sendiri pasti punya karakter berbeda ataupun juga karakter masing-masing itu pasti beda. Itu gimana sih? Apalagi jadi sutradara itu tidak gampang loh. Gimana? Ya makanya saya selalu bilang ke anak-anak, saya bilang coba kalau kalian ingin membuat penonton senang, kalian sering buka-buka YouTube, lihat yang komedi-komedi dari luar sana, yang lucu-lucu kan, supaya mereka bisa, maksudnya bukan meniru, maksudnya bisa apa namanya? Ada motivasi. Ya, maksudnya mencontohkan sebagai supaya dia bisa apa namanya? Bukan meniru sih. Apa dia? Supaya bisa memerangi karakternya dia sendiri begitu. Oke, baik. Berarti memang kalau mau dibilang juga para pemain ini masing-masing punya karakter yang berbeda ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau mau dibilang Iwan juga sebagai sutradara dan juga Dion sebagai pemain. Nah, ini saya balik ke Dion ini. Dion ini sebagai pemain dalam grup komedi Kota Rusa ya. Tentunya ini sudah tidak asing juga. Nah, Dion sebagai pemain nih, awal mengikuti grup komedi Kota Rusa ini gimana sih? Ya, pertama kali memang rasa grogi ada. Oke, terus? Rasa grogi, rasa malu juga ada. Pokoknya semua bercampur jadi satu. Oke, rasa malu ada, rasa groginya ada, pokoknya semua campur jadi satu ya. Oke, ini awal ya, awal untuk menjadi seorang pemain dalam grup komedi Kota Rusa. Nah, ketika Dion ditunjuk sebagai pemain dari grup komedi Kota Rusa ini. Nah, ini perasaan Dion apa sih ketika pertama kali ikut? Ya, yang pertama kali ya. Apalagi ditunjuk sebagai pemain. Ya pertama kali senang lah, pasti senang. Maksudnya dipercayakan bisa membawakan karakter seorang yang pemain yang galak mungkin di dalam scene cerita ini. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Sutradara dan teman-teman. Maksudnya telah mempercayakan saya juga buat menjadi bagian dari keluarga komedi Kota Rusa ini.
dengan karakter yang mungkin dibilang galak, jahat. Iya. Jadi ya suatu kebanggaan buat saya sendiri. Maksudnya ya mumpung ada dengan momen ini mungkin bakat-bakat yang dulu mungkin disimpan terpendam, dikeluarkan. Ya. Oke, luar biasa ya. Jadi ini memang awal yang baik juga untuk Ion ya, karena istilahnya tadi dikatakan bahwa dipercayakan juga ya untuk bisa bergabung dalam komedi Kota Rusa sebagai pemain juga. Wow, jadi perannya banyak sekali. Nah, Ion sebagai pemain juga dalam komedi Kota Rusa nih. Bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri, apalagi orang tua dan juga keluarga ketika mendengar bahwa Ion juga ini terlibat dalam grup komedi Kota Rusa nih, apalagi sebagai pemain. Tanggapan dari keluarga, sahabat atau teman-teman seperti apa terhadap Ion? Ya kalau dari keluarga sangat mendukung, maksudnya ternyata selama ini Dion dikenal sebagai anak yang biasa-biasa saya di rumah, ternyata punya bakat-bakat yang humoris, yang mungkin ada beberapa komedi begitu. Teman-teman juga banyak yang sport, dukung dari Merauke sini, ada di Jakarta semua mendukung teman-teman sekolah dan semangat tetap tunjukkan bakat terus, jangan sampai kendor, harus tarik terus. Oke, baik. Nah ini berarti memang luar biasa dukungan dari orang tua Dion sendiri juga sangat mendukung ya, mensupport ya, bukan dari teman-teman sahabat kenalan saja, tetapi dari keluarga memberikan dukungan ya, meskipun terlibat dalam komedi ya, ini sebuah komedi lucu ya, yang tentunya baru berjalan juga dari bulan April tadi Iwan ya, seperti itu. Nah ini sutradaranya baru bilang dari bulan April, 13 April, wah sudah berjalan lumayan ini, sudah sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Agustus. Nah ini antara pemain dan sutradara. Nah ini Dion sebagai pemain juga nih, apakah menjadi seorang pemain yang berperan juga dalam komedi Kota Rusa ini sangat susah atau bagaimana sih ketika kamu berperan sebagai pemain di dalam komedi tersebut? Ya kalau menurut saya sih harus baca naskah ceritanya dulu ya. Maksudnya saya ini berperan sebagai apa? Misalnya saya jadi seorang bapak, oh bapak ini identik dengan orang yang marah, galak, atau macam menjadi bos preman harus bergaya seperti bos-bos preman begitu. Jadi ya mungkin dengan karakter yang saya bawakan kemarin, mungkin yang jadi seorang bapak yang bawa parang, mungkin sampai sekarang kalau kita mau di jalan sama orang, bapak parang itu Bele, kita pinjamkan, diganggu begitu. Oke, baik. Berarti memang ini salah satu apresiasi juga luar biasa ya dari Dion sebagai pemain juga, karena tadi dikatakan juga harus memaknai juga isi dari naskah tersebut ya. Jadi ini ceritanya komedi ini juga dibentuk pakai naskah ya, jadi masing-masing berperan ya sesuai dengan perannya ini ya. Nah, ini ada tidak tantangan yang dihadapi oleh pemain ini ketika menjalankan komedi tersebut dari Dion gimana? Ada tantangan enggak yang pernah dialami, apalagi pertama kali itu sebagai pemain, aduh gimana saya harus apa, saya harus bagaimana, saya harus berperan sebagai ini, bisa tidak? Nah gitu, gimana sih tantangannya? Kalau tantangannya sih banyak. Pertama ya kita harus memang benar-benar menerima totalitas peran itu, lalu ya keduanya jangan lihat kamera lah pas rekam, harus mata ke arah pemain yang kita lawan ini, supaya kita jangan grogi pada saat di take gambar. Kita harus iya betul ini ada rekam, jadi kita karena kan kita macam berkomunikasi seperti biasa begitu sama teman yang lain begitu. Jadi ya kesulitannya itu pertama lihat kamera dulu. Itu kesulitan, tidak biasa di depan kamera. Oke, lanjut. Ya sekarang ya sudah lumayan ya, sudah agak perubahan sedikit, sudah bisa mendalami peran yang baik. Jadi dikasih cerita naskah macam jadi orang yang romantis, kita bisa langsung berubah jadi orang yang romantis. Jadi orang yang jahat kita berubah jadi jahat, jadi pokoknya ya sesuai dengan Pak Sutradara lah. Pak Sutradara kalau bikin cerita ya kita ikut saja. Oke, berarti memang dari pemain sendiri ini juga pasti
ya yang sangat berat juga ya dihadapi ya. Ini apalagi harus berperan menjadi ini menjadi itu ya seperti itu. Baik, nah ini beralih lagi ke Bapak sutradara nih ya. Saya akan tanya sedikit Iwan sebagai sutradara nih ya. Kira-kira untuk penulisan naskahnya sendiri dalam komedi itu seperti apa? Tetapi jangan kembali dulu, kita break dulu ya. Setelah ini akan nanti dijawab oleh sutradara ada Mas Iwan ya. Oke, jangan